Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sampai ke bab 2 yaitu praktek diadina. Jadi kita sudah menyelesaikan bab 1 tentang teori diadina. Kita menginjak ke bab 2 praktek diadina. Jadi kita sampaikan materinya. Praktek diet Cina. Rekomendasi dasar diet Cina. Jalan menuju kebiasaan makan yang sehat. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman berabad-abad, dietetika Cina memperkenalkan spektrum luas rekomendasi praktis yang berharga untuk diet holistik yang sehat. Seiring dengan pilihan yang tepat dari makanan dan metode persiapan, nutrisi Cina juga menekankan kebiasaan makan yang sehat dan membina umur panjang. Pendekatan makanan yang sehat. Jadi membiasakan makanan yang sehat. Goalnya ya, tujuannya ya, membiasakan makanan yang sehat, membina umur yang panjang, pendekatan pada makanan yang sehat. Jadi selalu berpikirnya ke arah sana, harus dilatih. Jadi harus dilatih, harus dibiasakan. Ya, sebagai manusia tentunya pengennya ya bisa sehat sampai tua, sampai kakek nenek, kemudian bisa berumur panjang. Harapannya seperti itu. Adapun ikhtiarnya ya kita harus melakukan pola hidup sehat atau melakukan membiasakan diet yang sehat secara holistik. Sikap batin dan lingkungan. Sikap batin, emosi, serta lingkungan itu akan mempengaruhi makanan, akan mempengaruhi suasana apa yang akan kita makan. Makan dengan kenikmatan dan dalam suasana santai. Nah, ini kuncinya ya. Makan itu menikmati. Seumpama senajan apa bahasa senajan? Meskipun hanya dengan nasi, sambal dan kerupuk atau tempe, itu terasa nikmat sehingga bisa menjadi energi, meningkatkan energi dan dalam suasana yang santai, tidak makan tidak nikmat meskipun yang dimakan itu daging, meskipun yang dimakan itu telur. Nah, itu kalau nggak nikmat, nah ini ada masalah, entah gangguan suasana hati, entah lagi tidak cocok sama istri, entah lagi jengkel sama anak, atau ya banyak macam lah yang namanya suasana hati. Nah, serta di dalam suasana santai, tenang. Makan dengan kegembiraan dan kenikmatan adalah dalam suasana santai dan tanpa gangguan eksternal menciptakan kondisi yang sangat baik untuk regenerasi qi yang baik dari makanan. Perasaan positif dan suasana hati umumnya meningkatkan aliran qi yang baik. Selama makan, perasaan positif memungkinkan aliran qi mengalir bebas, khususnya qi limpa dan lambung, yang mendukung kelancaran pemrosesan makanan dan integrasi qi makanan yang efektif di dalam tubuh. Jadi mendukung kelancaran proses makanan. Pembicaraan, diskusi dan gangguan yang melelahkan seperti TV, radio, membaca itu membebani limpa dan perut, limpa dan lambung yang sangat sensitif terhadap ketegangan emosional seperti merenung, khawatir, marah, dan takut. Nah, jadi ketika makan itu harus dengan nikmat dan santai, tidak boleh merenung atau khawatir atau was-was, marah, takut. Nah, itu tidak boleh. Supaya kembali lagi seperti yang diterangkan, meningkatkan aliran qi yang baik. Emosi negatif menghalangi dan melemahkan qi organ pencernaan, mengakibatkan hilangnya nafsu makan, kembung, regurgitasi, dan sakit perut.
itu mengubah perutku, itu merusak nafsu makanku. Berita itu membuatku tersedak makanan. Aku jijik melihatnya. Nah, adalah cara populer untuk menggambarkan situasi yang terlalu umum. Yang terlalu umum ini. Jadi, kalau makan sambil ya kan sambil ngobrol, terus yang diobrolkan itu yang kotor-kotor, yang menjijikan kan orang bisa jadi muntah. Nah, atau melihat film pas keadaan berdarah-darah bisa muntah, bisa tidak doyan makan kan gitu. Nah itu, jadi baiknya ya makan saja, tanpa dibarengi dengan kegiatan lain. Paparan terus-menerus dari jaringan limpa dan lambung terhadap stres emosional dapat menyebabkan gangguan makan yang serius, masalah pencernaan seperti obesitas, bulimia, anoreksia, atau tukak lambung. Nah, itu bisa menyebabkan. Jadi kalau terbiasa terbiasa stres emosional, sering stres secara emosionalnya itu akan mengakibatkan kegemukan, akan mengakibatkan gangguan-gangguan pencernaan. Teks klasik merekomendasikan saat marah mudah menelan makanan, tapi sulit mencernanya. Saat sedih, sulit untuk menelan dan mencerna makanan. Saat mengalami emosi yang kuat, disarankan untuk menunda makan sampai hilang. Makan harus selalu dicerna pada waktu yang tepat. Ini membuatnya lebih mudah untuk mencernanya. Menunda makan dan bisa mencerna makanan lebih baik daripada makan terlalu cepat dan tidak bisa dicerna. Nah, itu kalau istilahnya itu dalilnya ya, dalil TCM, dalil nutrisi TCM itu yang diterangkan di kitab-kitab klasik TCM. Jadi lebih baik ditunda dulu daripada habis marah kan pas jam makan gitu, kebetulan jengkel sama putra putrinya, marah, muntap bapaknya, sehingga pengennya ya mukul, pengennya mecahin apa gitu kan, ngerusak apa gitu, banting-banting piring, banting-banting gelas, pengennya seperti itu. Nah itu jangan makan dulu, jadi ditunda dulu saja biar semuanya kembali ke tenang baru makan. Masalah pencernaan disertai dengan permasalahan, sementara pencernaan yang baik membebaskan seseorang dari kekhawatiran. Tidak disarankan untuk makan ketika emosi yang kuat muncul. Di problem pencernaan itu disertai dengan permasalahan. Atau permasalahan itu dikarenakan problem pencernaan. Gitu. Makanan yang dikunyah dengan baik mendukung C-limpa. Makanan yang dikunyah dengan baik mendukung C-limpa, memuaskan rasa lapar lebih cepat. Jadi kalau dikunyah itu cepat kenyang dan tahan lama, dan mencegah obesitas. Tips: Dokter Cina merekomendasikan mengunyah setiap gigitan 10-15 kali sebelum menelan. Ini mencegah masalah berat badan. Berhenti saat rasanya paling enak adalah prinsip dasar yang baik untuk menentukan jumlah yang tepat untuk dimakan. Nah, itu di dalam Islam juga mengajarkan seperti itu. Jadi bagi orang Islam makan tidak boleh terlalu kenyang. Nah, itu kan sudah diajarkan juga. Ternyata zaman dulu di TCM juga diajarkan seperti itu. Kantuk atau perasaan terbebani seharusnya tidak muncul setelah makan. Setelah makan terlalu banyak, terlalu besar, seluruh energi dan darah tubuh ditarik ke membakar tengah, ditarik ke Jiao tengah, ditarik ke Jiao tengah untuk mengatasi kelebihannya. Ini awalnya menyebabkan kembung dan kantuk, dan jika terjadi kelebihan yang berkepanjangan, melemahkan organ pencernaan dan menyebabkan gangguan kelembapan dan dahak. Jadi kalau makan itu satu porsi
Ya makan itu ya disesuaikan dengan lambung kita, ya kan, disesuaikan dengan lambung kita. Jadi makan itu tidak usah melebihi kemampuan lambung kita. Jadi kalau seringnya melebihi, ya akibatnya akan terjadi obesitas atau melemahkan organ pencernaan sehingga tidak bisa mengekstrak makanan itu dengan baik sehingga menjadi energi dan darah, serta malah menyebabkan gangguan kelembapan dan dahak. Ya, salah satunya termasuk seperti sindrom-sindrom penyakit yang dikenal diabetes itu mungkin ya seperti itu. Bisa saja terbiasa makan buahnya terus, akhirnya melemahlah organ limpa lambungnya, organ limpanya khususnya, kemudian mengalami gangguan kelembapan dan dahak. Rekomendasi umum metode memasak. Dietetika Cina merekomendasikan untuk selalu membuka semua makanan dengan menggunakan metode memasak yang tepat agar lebih mudah diakses dan dicerna oleh tubuh. Ini melindungi qi pembakar tengah dan ciao tengah dan memungkinkan transformasi qi makanan yang lebih efektif, lebih bagus. Tips, selalu ada tips gitu ya. Tips itu ya kata-kata yang harus diperhatikan. Kita bisa fokus, bisa diingat-ingat untuk yang tips itu. Tips, biji-bijian lebih disukai. Biji-bijian utuh yang baru digiling selalu perlu dimasak atau direbus dan dikukus. Jadi biji-bijian itu lebih disukai, lebih baik pada saat ketika utuh, baru digiling. Setelah digiling, kemudian utuh itu dimasak, entah direbus, entah dikukus. Intinya itu lebih baik, lebih bagus daripada ketika tidak utuh sudah menjadi tepung, sudah menjadi roti. Itu lebih baik ketika masih utuh menjadi biji-bijian, karena nanti akan kita makan dengan dikunyah. Pengobatan tradisional Cina atau TCM merekomendasikan bahwa makanan mentah, buah, dan terutama buah-buah tropis harus digunakan dalam jumlah sedang, bertentangan dengan beberapa pandangan barat, kan? Seperti kaum vegetarian itu kan bertentangan. Nah, jenengan Bapak Ibu peserta pelatihan nanti ikut madhab yang mana ya silakan. Itu ikut aliran yang mana silakan. Itu tidak ada yang memaksa, saya cuma menyampaikan teori materinya saja. Kalau saya sih berprinsip nutrisi TCM, saya lebih condong ke nutrisi TCM. Kecuali ketika bagian dari diet penyembuhan khusus atau selama fase yang musim panas, makanan ini terlalu dingin untuk sebagian besar garis lintang utara dan dapat menyebabkan kekosongan jangka panjang dari pembakar tengah atau sanjiao atau ciao tengah ketika dikonsumsi secara berlebihan. Karena ketika diet buah-buahan, sayur-sayuran itu menjadi diet penyembuhan khusus untuk selama masa musim panas. Tapi ketika musim dingin, itu akan menyebabkan kekosongan qi ataupun kekosongan yin, bukan kekosongan yang jangka panjang dari ciao tengah. Jadi limpa lambungnya jadi dingin dan lemah. Sindrom umum limpa atau sindrom atau pola umum limpa adalah qi vacuity atau kekosongan limpa, kekosongan limpa serta gangguan dahak. Jadi umumnya untuk ciao tengah, organ limpa lambung itu biasanya umumnya adalah gangguannya, sindromnya adalah kekosongan qi dan gangguan dahak atau tan. Kalau dalam bahasa TCM-nya tan, itu dahak. Kuantiti makanan,
Nah, ini kuantiti makanan, jadi hitung-hitungan ya, hitung-hitungan yang normal, yang sebaiknya dikonsumsi ya, yang sehat, yang normal ya seperti ini. Makanan 50% sampai 80% terdiri dari biji-bijian, membentuk bagian utama dari diet sehat di dalam diet Cina. Misalnya jagung, barley, millet, oat, beras, apa ini? Gandum, ya itu. Jadi kalau ada tulisan di eja ini kok seperti tidak saya baca, itu intinya beras, gandum, berarti mungkin saya juga pada saat itu ngantuk atau salah ketik atau keliru ya. Nah, nanti dikesampingkan saja tidak apa-apa. Kemudian 30-40% adalah sayuran yang dimasak, misalnya wortel, kentang, adas, kacang-kacangan, kol, kacang-kacang ya, biji-bijian, nah, kacang polong dan lentil. 30%, 40%-nya sayur. 5%-nya adalah daging, misalnya daging sapi, domba buruan ya, liar juga, unggas atau bahkan ikan yang lebih baik karena lebih mudah dicerna dan tidak lembab. 5% sisanya adalah makan mentah, salad, buah. Harus membuat hanya sebagian kecil dari keseluruhan diet, terlebih selama musim panas. Nah, itu 5%. Kalau udah ya enggak apa-apa. Nah, karena sudah masakannya, sayurnya sudah di 30-40% tadi, ketika sudah dimasak semua, jadi ya enggak perlulah ya ada makanan mentah. Yaitu ini hanya semacam ukuran, hitung-hitungan saja, normalnya baiknya seperti itu untuk orang yang sehat tentunya. Tapi ketika orang mengalami untuk pengobatan ya, makan dagingnya 70%, 80% tidak apa-apa. Semisal seperti membuat resep ayam cakpo, ayam obat, yaitu diminum kuahnya, digado, dimakan ayamnya, itu tidak apa-apa. Ayam satu gelondong kenyang udah tidak apa-apa, memang untuk pengobatan. Ini secara normalnya seperti itu, hitungan persenannya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang makan nasinya banyak, satu wakul dan bahasa Indonesia, terus lauknya ya cuma tempe, kerupuk, sambal, telur satu dibagi dua, yaitu sebenarnya itu enggak seimbang. Tapi ya semoga nanti dapat rezeki bisa beli daging, bisa beli ayam gitu nggih. Jadi ya demi kesehatan. Nah, jangan terus kita tidak memikirkan kesehatan, hidup dengan pelit, uang nggak pernah buat beli sayur, beli makan, nasi tempe, nasi tahu, itu terus ya akhirnya nanti badan kita tidak sehat. Yang penting sepeda motornya baru, TV-nya baru, HP-nya baru, tapi makannya nggak bermutu, ya kasihan tubuh kita, kasihan badan kita itu. Jadi badan kita itu juga punya hak untuk diberi makanan yang bagus, untuk diberi makanan yang sehat. TCM merekomendasikan asupan hanya sejumlah kecil cairan yin selama makan. Kelebihan cairan menenggelamkan api pencernaan perut. Bagian utama dari asupan cairan harian harus dikonsumsi di antara waktu makan. Nah, ini secara teorinya seperti itu, tidak boleh makan sambil terlalu banyak kuahnya, atau minum sudah kuahnya satu ember, udah kuahnya satu rengkot sendiri, terus masih minumnya 1-2 gelas. Nah, itu tidak kurang bagus. Yang bagus bagaimana? Yang bagus ya harus seimbang. Kalau di dalam di kitab Tibbun Nabawi, di dalam ilmu agama Islam itu Nabi Muhammad sudah memberi tuntunan bahwa sepertiga makan, sepertiga minum, dan sepertiga udara. Jadi kalau makanannya terlalu banyak, minumannya terlalu banyak, maka orang tidak akan bisa
bernafas. Nah, akhirnya ya mengalami gangguan-gangguan dan segala macamnya. Jadi kurang sehat, apalagi kalau terbiasa seperti itu ya kan, sampai kenyang, perutnya melending, terus nafasnya susah, kan malah jadi tidak benar. Intinya rakus itu tidak boleh. Dalam Islam tidak mengajarkan sesuatu yang rakus.